Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan saudara, sama-sama katakan shalom. Haleluya, puji Tuhan, selamat bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Tentunya selamat beribadah buat kita semua hari ini. Apa kabar saudaraku? Semuanya ada dalam keadaan baik dan sukacita, amin. Sekali lagi saya sapa kita semuanya, selamat beribadah buat kita. Terkhusus buat jemaat yang saya kasihi, jemaat yang Tuhan cintai, jemaat GBI Bahasa Bandar Sunway Kuala Lumpur Malaysia. Selamat beribadah buat kita semuanya, amin. Dan saya percaya teman-teman semuanya tadi sudah disegarkan, sudah menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan yang sudah saudara lakukan tadi, amin saudaraku. Dan sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan, pesan Tuhan kepada setiap kita hari ini. Dan saya yakin saudara juga sudah berdoa tadi. Oleh karena itu kita akan langsung saja mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar apa pesan Tuhan lewat firman-Nya kepada setiap kita hari ini, amin. Yang rindu diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, perenungan firman Tuhan, seri firman Tuhan kita hari ini saya akan bawa dari kitab Roma 12 ayat yang 9 sampai ayat yang ke-11 saja dulu. Dengan judulnya di atas, nasihat untuk hidup dalam kasih. Nasihat firman Tuhan, nasihat Tuhan untuk hidup dalam kasih kepada semua jemaat yang ada di Roma waktu itu, dan tentunya kepada kita hari ini. Saudara, tema yang saya berikan hari ini adalah kemauan yang kuat. Saudara, sekali lagi tema kita hari ini kemauan yang kuat. Nah, saya akan bacakan buat kita semuanya. Nasihat untuk hidup dalam kasih dari Roma 12 ayat 9 sampai 11 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajaan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, kembali kepada tema kita. Sesuai dengan tema kita berkata kemauan yang kuat. Saudara, ada banyak orang yang memiliki kemauan yang kuat. Nah, ada orang yang memiliki kemauan yang kuat atau kerinduan. Tapi kalau kerinduan, keinginan belum sampai kepada kemauan. Orang bisa saja rindu, orang bisa saja ingin, tapi belum tentu mau. Tapi kalau namanya kemauan yang kuat lagi, saudara, itu sudah di atas rindu, sudah di atas ingin. Jadi ada orang yang berkemauan kuat untuk menjadi orang sukses, amin. Silahkan saja, tidak apa-apa, tidak salah selama yang dia kerjakan untuk mencapai kesuksesan itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan tentunya. Nah, kedua, ada orang yang berkemauan, punya kemauan yang kuat untuk cepat menikah. Silahkan saja, yang penting menikah dengan baik-baik. Ada juga orang berkemauan yang kuat untuk sembuh dari penyakitnya. Pastilah, siapa yang gak mau sembuh dari sakit, ya kan saudara? Dia punya kemauan yang kuat. Yang penting jangan punya kemauan yang kuat untuk melakukan dosa atau melukai hati Tuhan. Nah, kita mau dengarkan, mau belajar sedikit. Apa sih arti kemauan yang kuat? Bahasa Inggrisnya sih dikatakan sana willpower. Jadi arti kemauan yang kuat itu adalah suatu hal yang harus dimiliki setiap orang untuk bisa meraih impian yang ingin dicapai. Sekali lagi, arti kemauan yang kuat itu adalah suatu hal yang harus dimiliki setiap orang. Suatu hal yang harus dimiliki setiap orang untuk bisa meraih impian yang ingin dicapai. Itu salah satu arti kemauan yang kuat. Nah, dengan kemauan yang kuat ini seseorang akan selalu konsisten. Kalau saudara konsisten, artinya tidak berhenti, dia akan terus menerus. Jadi seseorang kalau memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu apapun itu, dia akan konsisten. Dia akan terus mengerjakannya, mengupayakannya, mengusahakannya supaya apa yang menjadi tujuan atau impiannya terjadi, saudara. Ya, ini. Dan kemauan yang kuat ini juga bisa dikatakan sebagai tekad yang kuat. Lebih bagus lagi kemauan kalau tekad belum sampai kepada kemauan. Nah, seseorang yang memiliki kemauan yang kuat, ia tidak akan menunda-nunda. Orang kalau punya kemauan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu gitu ya, menjadi tercapai dalam hidupnya, dia tidak akan menunda-nunda waktu, dia tidak akan menunda-nunda perbuatannya, sebab keinginan kuatnya itu akan mengalahkan semua yang menjadi penghalang. Nah, pagi hari ini
atau malam hari ini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, seharusnya kita semuanya memiliki yang namanya kemauan yang kuat dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Karena kemauan yang kuat akan membawa kita kepada pencapaian kita atas apa yang kita rindukan terjadi atas kehidupan kita masing-masing tentunya, saudara. Nah, kita akan lihat dari Alkitab. Kitab Roma 12 tadi berkata nasihat untuk hidup dalam kasih. Dari judul ini kita sudah bisa pelajari inti dari perikop yang harus kita renungkan hari ini. Pesan Tuhan hari ini supaya semua kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kemauan yang kuat. Memiliki kemauan yang kuat untuk hidup dalam kasih Tuhan. Seharusnya ini menjadi fokus kita. Karena hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan itu adalah panggilan tertinggi kita sebagai orang percaya, saudara. Kita dipanggil oleh Allah untuk menjalani kehidupan di dalam kasih Tuhan di dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kegelapan ini. Ini yang harus menjadi kerinduan saya dan saudara. Makanya ini dikatakan nasihat. Nasihat Tuhan kepada kita anak-anaknya. Apa yang dinasihatkan supaya semua kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan di mana saja kita berada. Apapun level status kita. Mau orang kaya, kurang kaya, belum kaya. Mau orang berpendidikan tinggi, belum berpendidikan tinggi. Apapun, sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya kita memiliki keinginan yang kuat untuk senantiasa hidup dalam kasih Tuhan, mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita dimanapun kita berada. Mulai dari di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, apalagi di tengah-tengah pelayanan kita, bahkan di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Kita seharusnya memiliki keinginan yang besar, keinginan yang dalam, kemauan yang besar, kemauan yang kuat untuk selalu mempraktekkan kasih Kristus dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh menjadi terang dan dalam Kristus, menggenapi panggilan Tuhan atas hidup kita. Oleh karena itu ayat 9 dia berkata seperti ini, saudara. Perhatikan ya, ayat 9 dia katakan apa? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Apa yang dimaksud dengan jangan berpura-pura, saudara? Saya pelajari sedikit. Arti tidak berpura-pura itu bahasa aslinya anhipokritos. Bahasa aslinya tidak pura-pura itu anhipokritos atau anhikritikal, yang artinya tidak munafik, saudara. Jadi Tuhan sangat melarang keras kita sebagai anaknya untuk mempraktekkan kasih yang munafik, kasih yang pura-pura. Jadi kasih yang tidak pura-pura itu bagaimana? Kasih yang tidak pura-pura itu adalah kasih yang tulus ikhlas. Kasih yang tulus ikhlas, kasih yang sungguh-sungguh. Seperti perintah Tuhan yang terutama dan yang pertama dikatakan di dalam Matius. Sebelumnya kita akan baca Matius 22, saudaraku. Kita harus kembali terus ke sana supaya kita mampu mempraktekkan kasih Tuhan dengan tidak pura-pura. Matius 22 ayat yang ke 37. Matius 22 ayat 37 dikatakan begini. Ini perintah Tuhan yang terutama dan yang pertama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum atau perintah yang terutama dan yang pertama. Mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, harus dengan segenap jiwa dan segenap akal budi, bahkan kekuatan kita. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama yang harus sebenarnya saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan untuk kita kerjakan dan lakukan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Kenapa? Karena ini perintah dan kehendak Tuhan. Dan hukum yang kedua katanya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan,
untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Tuhan mau, Tuhan perintahkan supaya kita mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, dengan tulus, saudara. Bukan dengan pura-pura. Nah, kenapa harus ke Tuhan dulu? Karena sebelum kita mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh segenap hati kita, maka kita akan selalu kesulitan untuk mempraktekkan kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita atau sesama kita. Kita akan sulit. Kenapa? Karena kasih yang tulus, ikhlas, murni, kasih yang sungguh itu cuma bisa kita terima dari Tuhan Yesus. Karena Dia adalah kasih adanya. Allah adalah kasih, kata Alkitab. Jadi kalau kita mau menerima kasih yang tulus, ikhlas, kasih yang murni, kasih yang sejati, saudara, kita harus berhubungan, bersekutu dengan Tuhan. Sehingga apa yang ada dalam pribadi Yesus akan mengalir kepada kita, sehingga kita mampu mempraktekkannya dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi dengan tulus, mengampuni dengan tulus, dan seterusnya, saudara. Jadi tidak pura-pura itu artinya tidak munafik. Tidak pura-pura itu artinya tulus. Tidak setengah-setengah, tidak main-main, tidak asal-asalan, tidak bohong-bohongan, tapi tulus, saudara. Amin. Siapa sih yang gak suka berteman, bersahabat dengan orang yang tulus? Semua kita suka, amin. Mari jadikan diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang tulus, sehingga dimanapun kita dikenal orang sebagai anak Tuhan yang tulus. Amin. Nah, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, penebus dosa kita, Bapa kita, seharusnya, dan ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan perintahkan, hendaklah kita mengasihi Tuhan dengan tulus, ikhlas, bukan dengan paksaan, bukan dengan pura-pura, saudara. Karena Tuhan Yesus, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, mengasihi saya dan saudara dengan kasih yang tulus, ikhlas, dengan kasih yang sungguh-sungguh, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib, berkorban, supaya kita yang seharusnya mati binasa menerima kehidupan yang kekal dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara sekarang sudah percaya Yesus, saudara anak Tuhan, apalagi saudara melayani Tuhan, mari iring Tuhan dengan tulus, beribadah dengan tulus, kasihi Tuhan, cintai Tuhan dengan tulus. Kalau saudara sudah dipercayakan Tuhan pelayanan, saudara layani Tuhan dengan tulus, bukan dengan pura-pura. Karena orang yang berpura-pura itu capek, saudara. Ya, kenapa Tuhan berkata hendaklah kasih itu jangan pura-pura? Satu, orang yang suka berpura-pura, entah pura-pura baik, pura-pura bahagia. Ada orang yang pura-pura mengasihi Tuhan, pura-pura melayani Tuhan, padahal dia nggak tulus. Itu dia akan capek dengan dirinya sendiri. Satu. Kedua, orang yang pura-pura itu merugikan dirinya sendiri. Karena dia pura-pura, dia tidak tulus, saudara. Dia berdrama, dia bersandiwara, saudara. Dia sedang membodohi dan membohongi dirinya sendiri. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi kepada kita, anak-anaknya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ikhlas. Kalau Tuhan berkata kasihilah sesamamu manusia, kasih dengan tulus. Waktu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ampunilah dengan tulus, ikhlas. Karena Alkitab mencatat, Yesus berkata, jikalau engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita ampuni dengan tulus, saudara, ya. Jadi jangan berpura-pura, capek. Yang terakhir, saudara tahu, kalau kita berpura-pura itu jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena kasih yang pura-pura itu adalah kasih yang tidak jujur, adalah kasih yang munafik, adalah kasih yang bermuka dua, saudara. Dan itu jahat di mata Tuhan. Dan saya percaya saudara semua yang mendengar firman Tuhan ini adalah anak-anak Tuhan yang tulus. Yang tulus katakan amin. Jadi saudara, mari kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus. Amin. Bukan dengan paksaan, bukan dengan main-main, bukan dengan asal-asalan, tapi dengan sungguh-sungguh. Tulus itu artinya sungguh-sungguh, serius, saudara. Kenapa?
Karena itulah kehendak Allah dan itulah yang terbaik buat kita. Waktu kita tulus melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, terlebih dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam ibadah pelayanan kita, waktu kita tulus, maka semua yang kita kerjakan itu Tuhan perhitungkan. Itu sebagai tabur tuai kita. Apa yang kita tabur kita akan tuai, saudaraku. Karena semuanya akan mendapatkan imbalannya. Jadi kalau bicara, bicaralah yang tulus. Kalau melayani, melayanilah dengan yang tulus. Amin. Ayat yang ke 10 dikatakan begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara tahu, kita harus saling mengasihi, saling mengampuni. Saling mengasihi itu nomor satu, saling mengampuni. Ya saudara, kasih itu nomor satu, pengampunan. Jadi hendaklah kamu saling mengasihi atau saling mengampuni satu dengan yang lain. Saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling menghargai, menghormati. Itu maksud Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita saling menghormati siapapun. Apapun status kita, apapun level hidup kita, kita berhak, semua orang berhak untuk dihargai, untuk dihormati. Kita diajak Tuhan, dinasihati Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita ini bisa menjadi berkat, kita harus sebagai anak Tuhan saling mengasihi, saling mengampuni, saling menopang, saling mendoakan, saling memperdulikan satu dengan yang lain. Saling menolong saudara, saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena dengan demikian kita menggenapi panggilan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Kita tidak dipanggil untuk saling menjatuhkan, tidak. Kita tidak dipanggil untuk saling menghakimi, saling merugikan, saling menyakiti, mengecewakan, tidak saudara. Kita dipanggil untuk saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain, saling memperdulikan. Mari kita praktekkan. Waktu kita saling mengasihi, mengampuni, melayani satu dengan yang lain, kita praktekkan dengan hati yang tulus, ikhlas, sebagaimana Yesus tulus mengerjakannya untuk kita semuanya. Sehingga apa yang kita kerjakan mendatangkan hormat pujian bagi nama Tuhan. Dan nomor satu kepentingannya, waktu kita saling mengasihi, waktu kita mengasihi orang lain, mengampuni orang yang menyakiti kita, saudara, itu kepentingannya nomor satu bukan untuk Tuhan. Kepentingannya nomor satu untuk saya dan saudara. Tahukah saudara apa yang terjadi kalau kita terus berkesinambungan, konsisten kita mengasihi, memperdulikan satu dengan yang lain, maka kita yang akan terberkati saudara. Orang yang banyak mempraktekkan kasih Tuhan dalam hidupnya akan selalu menerima kelimpahan kasih Allah dalam hidupnya. Sehingga dia akan selalu kuat dan mampu untuk mempraktekkan, mengerjakan kasih Kristus dalam kehidupannya. Entahkah di tengah-tengah keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, di mana saja dia berada. Namun semakin kita tidak mempraktekkan kasih Allah, semakin kita sedikit mempraktekkan, melakukan tindakan-tindakan kasih Kristus dalam hidup kita, maka kita akan semakin tidak memiliki kasih. Kita akan semakin jauh dari hadirat Tuhan. Kita akan semakin sulit mengiring Tuhan. Kita akan semakin sulit bersekutu dengan Tuhan, saudara. Makanya kebaikannya untuk kita nomor satu, kedua untuk orang lain, ketiga memuliakan nama Tuhan. Jadi semua perintah-perintah Tuhan itu kebaikannya nomor satu untuk kita. Kalau Tuhan mah dia sudah Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun. Tapi kita masih butuh banyak hal. Nomor satu kita yang butuhkan apa? Kasih Tuhan yang melimpah. Saudara, dalam minggu-minggu ini saya tekankan tentang kasih. Karena kasih adalah tanda bahwa kita milik Kristus. Tanpa kasih kita miliki, dunia tidak akan tahu bahwa kita anak-anak Tuhan. Karena Allah itu adalah kasih. Dunia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang maha kasih, saudaraku ya. Jadi mari kita saling mengasihi. Apa itu saling mengasihi? Saling memperdulikan. Mari mulai pedulikan satu dengan yang lain. Perhatikan, lihat ke sekeliling saudara. Bagaimana kita tahu bagaimana kita tahu bahwa kita ini seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan tulus? Saudara tahu bagaimana caranya kita tahu? Seseorang yang mengasihi Tuhan dengan tulus, maka dia akan peduli kepada sesamanya. Terlebih saudara seimannya. Saudara, maka itu tadi berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budi kekuatanmu,
Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita sudah mengasihi Tuhan dengan tulus, hasilnya pada praktiknya kita akan dapati diri kita bahwa kita juga mengasihi orang lain dengan tulus. Terlebih saudara seiman kita. Jadi mari kita praktekkan kasih Tuhan. Saya percaya semua kita sudah menerima kasih Tuhan yang tulus. Amin. Karena kita semua anak Tuhan. Mari kita praktekkan. Tinggal kita lakukan. Saling memperdulikan, saling menopang. Masih banyak saudara-saudara kita yang bahkan saudara-saudara seiman kita masih banyak yang belum datang sama Tuhan, jauh dari Tuhan, ya kan gitu ya. Tidak mengerti betapa pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Mari praktekkan kasih Kristus. Karena satu tanda, satu bukti bahwa kita sudah menerima, bahwa kita mengasihi Tuhan dengan tulus, tandanya bahwa kita juga mengasihi sesama kita. Kita akan peduli sama orang lain. Kita akan mulai mendoakan orang lain. Kita akan mulai memperhatikan saudara-saudara kita. Apakah dia ada dalam keadaan baik kerohaniannya atau tidak. Kita akan mulai peduli. Itu tanda saudara. Makanya semakin banyak kita mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan kita dengan tulus, maka kita akan terus semakin menerima kasih Allah. Tanpa kita sadari, kita akan selalu merasakan ada damai dan sukacita. Kita akan selalu merasa kasihan melihat orang-orang yang masih jauh dari Tuhan saudara. Karena waktu kita mengasihi Tuhan dengan tulus, maka kita akan bisa merasakan apa yang ada di hati Tuhan. Tuhan mengasihi semua umat manusia. Tuhan peduli, Tuhan sudah mati buat manusia. Tuhan rindu supaya semua orang datang bertekuk lutut menyembahnya, supaya menerima kasih Allah yang tulus. Amin. Yang siap mempraktekkan kasih Kristus yang tulus dalam hidupnya, sama-sama katakan amin. Nah, ayat yang ketiga saudara, ayat yang ke-11 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, ada banyak hal yang bisa membuat kita kendor dalam mengiring Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita lemah menjalani kehidupan kerohanian kita, menjalani hari-hari kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita down, bahkan membuat kita bisa mundur, putus asa, bahkan membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat. Namun saya mau beritahu sama saudara, ada satu rahasia, ada satu kuncinya, supaya apapun kondisi hidup kita, apapun level kita, dimanapun kita berada, mungkin kita ada di dalam kehidupan yang penuh dengan kesesakan, masih banyak kesulitan, masih mengalami penderitaan, ekonomi belum cukup gitu ya. Pokoknya masih banyak persoalan-persoalan hidup kita. Ada satu rahasia yang membuat kita bisa tetap semangat dan bergairah. Saudara tahu, rahasianya kembali kepada yang pertama tadi. Kasihi Tuhan dengan tulus ikhlas. Cintai Yesus Tuhan kita dengan tulus. Artinya dengan sungguh-sungguh. Sembah Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas saudaraku. Kuncinya cuma di sana. Apa yang membuat orang Kristen hari-hari ini banyak lemah dan tidak berdaya? Apa yang membuat banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini jatuh dalam dosa? Apa yang membuat anak-anak Tuhan hari-hari ini banyak gampang menyerah dan putus asa? Saudara, cuma satu masalahnya. Karena mereka tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena mereka tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena mereka tidak merindukan Tuhan. Karena mereka tidak haus dan lapar akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Saudara, semakin kita tidak haus, semakin kita tidak mengasihi Tuhan, semakin kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencintai Tuhan saudaraku, maka kita akan semakin mundur ke belakang. Kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita akan mulai terbawa arus oleh arus dunia ini. Kita akan mulai duniawi, kita akan mulai kedagingan, kita akan mulai dikuasai oleh hawa nafsu, kita akan mulai dikuasai oleh roh-roh dunia. Sehingga kita saudara, makin lama kita makin terpuruk kerohanian kita. Sehingga melihat apa saja pun kita merasa kadang-kadang semuanya serba salah. Saudara, ini suara Tuhan buat kita hari ini. Ini pesan Tuhan. Apa yang saudara rasakan hari-hari ini? Bagaimana keadaan kehidupan kerohanian saudara? Bagaimana keadaan hati saudara hari-hari ini? Mari datang sama Tuhan. Bukankah Yesus berkata, marilah kepada aku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau kita setiap hari datang sama Tuhan, maka setiap hari kita diberikan kelegaan dan kelegaan saudara.
bukan ringgit, bukan rupiah, bukan emas yang Tuhan kasih, tapi damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang berasal dari Allah untuk memampukan kita menjalani hari-hari kita, kehidupan, pekerjaan, keluarga kita dengan sukacita, dengan semangat dan bergairah. Makanya dikatakan di sana, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, saudara. Karena sejak dulu pun selalu ada orang-orang anak-anak Tuhan yang kendor, yang mundur, yang lemah, saudara, yang menyerah, bahkan yang putus asa. Namun hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan berbicara kepada kita semuanya, jangan biarkan apapun, jangan izinkan apapun yang membuat kita lemah, jangan biarkan apapun yang membuat kita stop dan berhenti. Sebenarnya tidak ada yang bisa menyetop langkah saya dan saudara untuk maju dalam Tuhan, tidak ada. Sebenarnya tidak ada apapun, siapapun, termasuk setan dan iblis, yang bisa memberhentikan kita maju, bergairah, bersemangat dalam Tuhan, kecuali diri kita sendiri. Oleh karena itu, biarlah kita membangkitkan diri kita sendiri. Makanya kita biasanya berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Saudara, kita yang harus punya komitmen. Mari mulai cintai Tuhan. Bagaimana caranya mengasihi, mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh?